Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Sanila, mahasiswa Pendidikan Sejarah B 2018, akan menjelaskan bagaimana Islamisasi terjadi di Asia Tenggara. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Dan materi yang pertama adalah teori masuknya Islam di Asia Tenggara. Saya akan menjelaskan 4 teori. Teori yang pertama adalah teori Arab. Teori Arab ini tokohnya adalah John Calvert dan Profesor Naqib Al-Atas. Adapun bukti yang memperkuat teori ini adalah yang pertama, adanya hubungan perdagangan bangsa Arab yang dilakukan ke Nusantara menurut catatan Cina. Lalu yang kedua, terdapatnya perkampungan-perkampungan Islam. Nah, perkampungan Islam ini contohnya ada di Sumatera Utara, yaitu perkampungan Islam Tosi. Lalu yang ketiga adalah terdapatnya huruf Arab pada tulisan Jawi. Dan yang keempat adalah adat dan budaya yang ada di Asia Tenggara ini sebagian dipengaruhi oleh budaya yang ada di Arab. Lalu teori yang kedua adalah teori Mesir. Nah, teori Mesir ini tokohnya adalah Hamka. Adapun bukti yang memperkuat teori ini adalah sebagian besar kaum muslimin yang ada di Indonesia menganut mazhab Imam Syafi'i, di mana mazhab Imam Syafi'i ini banyak digunakan oleh orang-orang Mesir. Nah, selain penggunaan mazhab, hubungan yang dilakukan oleh Raja Aceh dan Mesir ini punya pengaruh sehingga memperkuat pengaruh Mesir di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah teori Persia. Nah, teori Persia ini tokohnya adalah Husain Jayaningrat. Adapun bukti yang memperkuat teori ini adalah yang pertama, penggunaan kata syah pada raja-raja yang berada di Aceh. Nah, penggunaan kata syah ini berasal dari nama-nama raja yang berada di Persia. Lalu yang kedua adalah adanya upacara tabot dan paham Syiah yang dianut oleh masyarakat Muslim awal di Barus, menunjukkan bahwa pengaruh Persia di Asia Tenggara itu cukup kuat dan dominan. Lalu yang keempat adalah teori India. Nah, teori India ini tokohnya adalah Snok Hugronya. Adapun bukti yang memperkuat teori ini adalah pertama, perdagangan yang dilakukan oleh bangsa India dengan Asia Tenggara ini sudah dilakukan cukup lama, dan pedagang India yang menganut agama Islam ini menyebarkan ajaran Islam ke sesama pedagang dan penduduk setempat. Lalu yang kedua, batu marmer yang digunakan pada batu nisan Malik Al-Saleh di Pasai itu konon katanya mempunyai ciri khas buatan India. Lalu materi yang kedua adalah hal-hal yang menyebabkan Islam ini mudah menyebar di Asia Tenggara. Yang pertama bisa melalui penyebarannya. Nah, penyebaran agama Islam di Asia Tenggara ini macam-macam. Yang pertama melalui jalur perdagangan. Nah, lewat jalur perdagangan ini pedagang-pedagang dari Arab, Cina, India, mereka dakwah menyebarkan Islam ke penduduk setempat dan para pedagang yang lainnya. Nah, semangat dakwah pedagang-pedagang ini cukuplah kuat. Nah, wujud perkampungan Islam sebagai tempat perbincangan ilmu menjadi sebuah sarana yang memungkinkan terjadinya penyebaran agama Islam. Lalu yang kedua adalah melalui jalur perkawinan. Nah, dalam segi ekonomi, pedagang-pedagang dari luar ini tingkatan sosialnya tinggi dibanding pribumi, sehingga pada saat itu para wanita lebih tertarik untuk menikah dengan para pedagang. Nah, otomatis jika ia melakukan pernikahan, mereka akan diislamkan terlebih dahulu. Nah, setelah proses pernikahan mereka mempunyai keturunan, berikutnya penyebaran Islam menjadi lebih cepat tersebarkan di perkampungan-perkampungan. Nah, perkawinan di antara pedagang ini selain terjadi di warga biasa, perkawinan juga terjadi pada putri-putri sultan seperti Sultan Mansur Syah, Sultan Muzaffar Syah dengan Raja Siak, Kampar, Indragiri, dan Jambi. Lalu berikutnya, selain melalui jalur perkawinan dan perdagangan, ada pula melalui jalur pengislaman raja. Nah, konon katanya orang Melayu itu taat kepada pemimpinnya. Apabila Islam dianut oleh raja, maka Islamisasi akan diikuti oleh rakyatnya. Contohnya adalah pengislaman yang dilakukan oleh Raja Iskandar Syah, yang diikuti oleh para pembesar, keluarga raja, dan rakyat jelata pada saat itu. Adapun yang menjadi daya tarik Islam adalah konsep monoteisme. Nah, konsep monoteisme ini mengajarkan bahwa kita ini menyembah pada satu keyakinan, yaitu Tuhan.
Lalu yang berikutnya adalah keadilan, hak individu dan masyarakat. Berbeda seperti agama yang lain, mereka memberlakukan sistem kasta. Nah, di Islam ini tidak ada sistem kasta, semuanya sama. Lalu yang berikutnya adalah menyanjung akhlak yang mulia, konsep kebahagiaan dunia akhir. Setelah berpikir rasional. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses islamisasi yang terjadi di beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama di Malaysia. Nah, sejarah masuknya Islam di Malaysia ini tidak terlepas perannya dari kerajaan-kerajaan Melayu sebelum Inggris menduduki kawasan tersebut. Sebab dalam sejarahnya kerajaan-kerajaan yang ada di Malaysia ini merupakan kerajaan Islam. Dan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pedagang Gujarat untuk menyebarkan dakwah di Malaysia pada abad ke-9. Nah, ada dua pola penyebaran agama Islam di Malaysia. Yang pola pertama yaitu Islam ini menyebar dari kalangan bawah terlebih dahulu, kemudian menyebar ke kalangan elit atau ke kerajaan. Nah, pola yang kedua, Islam ini masuk ke kerajaan terlebih dahulu, kemudian kerajaan menyebarkan kepada rakyat-rakyatnya. Nah, dua pola ini menyebabkan Islam ini berkembang di Malaysia sampai saat ini. Yang kedua, proses masuknya Islam di Thailand. Nah, Islam masuk ke Thailand sejak abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand ini dimulai sejak kerajaan Siam mengakui kerajaan Patani. Nah, Patani ini berasal dari kata Fatani yang artinya bijaksana atau cerdik. Nah, karena dari tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan muslim terkenal. Berikutnya adalah islamisasi di Laos. Nah, negara Laos ini merupakan negara dengan populasi terkecil penganut agama Islam. Nah, Islam pertama kali muncul di Laos ini pada abad ke-18 yang dibawa oleh pedagang Cina dari Yunan. Berikutnya adalah proses islamisasi yang terjadi di Vietnam. Nah, kerajaan Islam pertama yang ada di Asia Tenggara itu berasal dari kerajaan Champa. Nah, kerajaan Champa ini adanya di Vietnam. Nah, proses Islam masuk ke Vietnam ini pada awalnya dibawa oleh para pedagang dari India, Arab, dan Persia. Nah, mereka ini mempengaruhi rajanya sehingga rajanya berpindah agama menjadi Islam. Yang menarik dari perpindahan agama raja ini adalah adanya keterkaitan kekeluargaan dengan Wali Songo yang berada di Jawa. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.